Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar senantiasa patuh dan taat terhadap segala perintahnya, serta menjauhi larangannya. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Di berbagai dunia, pergantian tahun baru merupakan sebuah momen yang sangat bersejarah. Banyak dari mereka yang merayakannya dengan sukacita bersama sahabat maupun keluarganya. Namun dalam sudut pandang agama, terutama agama Islam, ada yang menanyakan, bahkan banyak yang bertanya bagaimana hukum merayakan dan mengucapkan selamat tahun baru atau yang sering kita sebut Happy New Year. Apakah diperbolehkan atau haram? Di Indonesia sendiri, perayaan tahun baru yang dirayakan setiap tanggal 1 Januari didasarkan pada kalender Gregorian. Pada tahun 46 sebelum Masehi, kalender ini diresmikan oleh Julius Caesar dan kemudian oleh Paus Gregorius ke-12 menetapkan lagi pada tahun 1582. Bangsa Eropa Barat yang telah menetapkannya pada tahun 1752. Tradisi dalam merayakan pergantian tahun baru ini di Indonesia biasanya diisi dengan kesenangan, seperti berkumpul dengan keluarga besar, konser musik dan menikmati pertunjukan kembang api di penghujung pergantian tahun dan seni budaya lainnya. Dikutip dari laman NU Online, hukum merayakan tahun baru dalam Islam berdasarkan beberapa pendapat ulama adalah dianggap mubah atau diperbolehkan dengan catatan selama tidak ada kemaksiatan seperti huru-hara, bermabuk-mabukan, zina dengan lawan jenisnya dan hal lainnya yang melanggar ajaran agama Islam. Sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa bersenang-senang dengan keindahan hidup yakni makan, minum dan membersihkan diri merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama masih selaras dengan syariat, tidak mengandung unsur kemaksiatan, tidak merusak kehormatan, dan bukan berangkat dari akidah yang rusak. Wizarah Al-Auqaf Al-Misriyah, Fatwa Al-Azhar, Juz 10, halaman 311. Mengucapkan selamat tahun baru seperti Happy New Year ini sering muncul. Menurut pandangan sebagian ulama seperti ulama mazhab Syafi'i, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, hal ini termasuk dalam kategori diperbolehkan atau mubah dalam Islam. Hal ini merujuk pada dalil ini. Artinya, Imam Al-Qomuli berkata, "Aku tidak menemukan satupun pendapat dari ashab Syafi'i perihal ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, ucapan selamat pergantian tahun, dan pergantian bulan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh kebanyakan orang." Namun Al-Hafiz Al-Munziri pernah mengutip bahwa Syekh Al-Hafiz Abu Hasan Al-Maqdisi suatu ketika pernah ditanya tentang hal ini. Lantas beliau menjawab, "Selalu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Sehingga menurut pendapatku, ucapan selamat tersebut hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, bukan sunnah dan bukan pula bid'ah." Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 3, halaman 56. Mengucapkan selamat tahun baru tidak dianggap sebagai perbuatan yang dilarang atau bid'ah, asalkan dengan catatan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam dan juga tidak diisi dengan hal yang bertentangan dalam syariat Islam. Begitulah pendapat dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan beberapa ulama lainnya. Berikut ini penjelasannya dalam kompilasi Fatwa Ulama Al-Azhar. Artinya, Kaisar Rusia Alexander III pernah mengutus seorang tukang emas, Karl Fabraj, guna membuat topi baja untuk istrinya pada tahun 1884 Masehi. Proses pembuatannya berlangsung selama 6 bulan. Topi itu ditempeli batu akik dan permata. Warna putihnya dari perak dan warna kuningnya dari emas. Di setiap tahunnya ia menghadiahkan topi serupa kepada istrinya hingga kemudian istrinya ditumbangkan oleh pemberontakan kelompok komunisme pada tahun 1917 Masehi. Mulanya acara ini merupakan suatu perayaan Sam Enesim, festival nasional Mesir yang menandai dimulainya musim semi, yang merupakan tradisi lokal Mesir lantas berubah menjadi tradisi keagamaan. Kebolehan merayakan Tahun Baru Masehi ini juga disampaikan oleh ulama pakar hadis terkemuka asal Haramain,
Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wafat 2004 Masehi. Dia berpendapat bahwa Tahun Baru merupakan bagian dari tradisi yang tidak ada korelasinya dengan agama. Penjelasan tersebut tertuang dalam kitabnya sebagaimana yang dikutip berikut ini. Artinya, sudah menjadi tradisi bagi kita berkumpul untuk menghidupkan berbagai momentum bersejarah, seperti halnya Maulid Nabi, peringatan Isra Miraj, Malam Nisfu Sya'ban, Tahun Baru Hijriyah, Nuzulul Quran dan peringatan Perang Badar. Menurut pandanganku, peringatan-peringatan seperti ini merupakan bagian daripada tradisi yang tidak terdapat korelasinya dengan agama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ataupun disunahkan. Kendati demikian, juga tidak berseberangan dengan dasar-dasar agama, sebab yang justru mengkhawatirkan ialah timbulnya keyakinan terhadap disyariatkannya sesuatu yang tidak disyariatkan. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusyahihah, Surabaya, As-Safwah Al-Malikiyah, halaman 337-338. Pendapat yang mengharamkan perayaan Tahun Baru Masehi. Salah satu ulama yang mengharamkan perayaan Tahun Baru Masehi adalah Al-Imam Ibnu Taymiyah. Dalam pernyataannya, dia menjelaskan, adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar keagamaan orang-orang kafir yang khusus bagi mereka, maka hukumnya haram. Keharaman merayakan Tahun Baru Masehi juga dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja, rumah-rumah ibadah mereka pada hari besar mereka, karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atas mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi, nomor 18640. Keterangan dalam kedua hadits tersebut secara jelas menerangkan bahwa mengucapkan selamat atau ikut serta dalam merayakan hari-hari besar kaum musyrikin, Tahun Baru, Natal, Valentine, Del, haram dilakukan oleh umat Islam. Momen Tahun Baru atau momen-momen lainnya dihukumi haram karena merupakan pencampuradukan antara al-haq dan kebatilan yang mana lebih banyak mudaratnya ketimbang sisi positifnya. Dalam Islam secara umum merayakan Tahun Baru dan begitu juga mengucapkan selamat Tahun Baru adalah diperbolehkan. Tetapi perlu dipastikan bahwa dalam merayakan Tahun Baru tersebut tidak ada hal-hal yang melanggar syariat Islam. Sebaiknya pergantian Tahun Baru tidak hanya dinikmati sekedar sebuah perayaan, melainkan lebih dimaknai sebagai waktu untuk introspeksi dan evaluasi diri dan juga memperkokoh ikatan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sangat penting dalam pergantian tahun adalah memohon agar selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan segala kemaksiatan apapun bentuknya. Sangat penting kita sebagai seorang muslim dalam merayakan pergantian tahun dengan penuh kesadaran akan ajaran agama dan meningkatkan lagi semangat untuk beribadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam momen pergantian tahun baru bisa menjadi ajang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.